Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdillah dengan NIM 22 12 20 642. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal latihan 2, yaitu soalnya berdasarkan data berikut, hitunglah K1, K2, K3, D6, dan P50. Baik, untuk menghitung K1, K2, D6, dan P50 yaitu, baik di sini saya sudah membuatkan tabel nilai kelasnya dan frekuensinya. Dan di sini saya sudah membuatkan rumus dari K1, K2, dan K3, D6, P50. Baik, langsung saja untuk menentukan nilai K1, K2, K3, D6, dan P50 dari data frekuensi yang telah diberikan. Baik, pertama-tama di sini kita menentukan nilai tengah XI dari setiap kelas frekuensi dengan menggunakan rumus XI sama dengan batas bawah ditambah dengan batas atas diper dengan 2. Baik, inilah rumus dari menentukan nilai kelas tengah. Baik, kemudian kita harus menentukan nilai kumulatif frekuensi F untuk setiap kelas frekuensi. Kemudian 3, di sini kita menentukan rumus dari nilai K1, K2, dan K3. Kemudian di sini kita menentukan rumus dari D6, di mana L ini sama dengan batas bawah kelas F adalah frekuensi kelas, sedangkan dipar dengan F, D6 dikurang dengan 1 sama dengan adalah frekuensi kelas sebelumnya, dan C adalah lebar kelas. Kemudian di sini kita menentukan rumus dari P50. P50 sama dengan L tambah di mana F P50 dikurang dengan 1 adalah kumulatif frekuensi sebelumnya. Sedangkan F P50 adalah frekuensi kelas. Dan N adalah total frekuensi. Baik, langsung saja di sini kita hitung nilai-nilai berdasarkan data yang telah diberikan. Baik, pertama-tama di sini kita menentukan nilai kelas tengah, yaitu menentukan caranya X1. Kenapa bisa X1? Karena di sini rumusnya X sama dengan batas bawah ditambah dengan batas atas diper dengan 2. 1 sama dengan, di mana X1 sama dengan 72,2 ditambah dengan 72,4 diper dengan 2. Kenapa bisa 72,2? Karena di sini dari nilai kelasnya yaitu 72,2 dikurang dengan 72,4. Baik, selanjutnya untuk X1 tadi di sini sama dengan 72,3. Kenapa bisa 72,3? Karena hasil dari 72,2 ditambah dengan 72,4 dibagi dengan 2, hasilnya itu 72,3. Baik, setelah kita menentukan keseluruhan nilai tengah, kemudian di sini kita akan menentukan nilai kumulatif, yaitu frekuensi F. Kita akan menentukan nilai kumulatif frekuensi F. Baik, beginilah cara menentukan nilai kumulatif frekuensi F, yaitu F1 sama dengan 2. Kenapa F1 sama dengan 2? Karena di sini bagian 1, F1 sama dengan 2. Kemudian F2 sama dengan 2 ditambah 5. Baik, kenapa bisa 2 ditambah 5? Karena hasil dari F1 sama dengan 2 ditambahkan dengan F2 sama dengan 7. Kemudian F3 sama dengan
7 ditambah dengan 10 sama dengan 17. Baik, kenapa F3-nya 7 ditambah dengan 10 seperti tadi, yaitu nilai dari F2-nya hasilnya 7 ditambah dengan 10 dari nilai frekuensi 10 di bagian F3 sama dengan 17. Kemudian F4-nya sama dengan 17 ditambah 3. 17 ditambah 3 sama dengan 30. Baik, kenapa nilai frekuensinya 4 ditambah dengan 17 tambah 3? Karena nilai dari frekuensi 3 yaitu 17 ditambah dengan nilai frekuensi 4 yaitu 13, yaitu sama dengan 30. Baik, kemudian kita menentukan nilai semuanya. Baik, inilah nilai kumulatif frekuensi F. Baik, selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai K1, K2, K3. Baik, kemudian kita menghitung K1, K2, dan K3. Baik, untuk rumus K1 yaitu sama dengan N tambah 1 diper dengan 4, K2 sama dengan 2 dalam kurung N tambah 1 diper 4, K3 sama dengan 3 dalam kurung N tambah 1 sama dengan 4. Baik, untuk menghitungnya di sini K1 sama dengan 100 ditambah dengan 1 diper dengan 4 sama dengan 101 per dengan 4 sama dengan hasilnya sama dengan 25 di koma dengan 2. Baik, inilah nilai dari K1. Kenapa bisa K1 sama dengan 100 ditambah dengan 1 diper dengan 4? Karena di sini 100 hasil dari frekuensi sama ditambahkan dengan 1 dari rumus K1 diper dengan 4 sama dengan 101 diper 4 hasilnya 25,25. Kemudian di sini kita menghitung nilai K2. Baik, untuk K2 sama dengan 2 diper dengan 100 ditambah dengan 1 diper dengan 4 sama dengan hasilnya 2 dikali 101 diper dengan 4. Hasilnya sama dengan 50,5. Baik, untuk cara menghitung nilai dari K2 sama dengan 2 yaitu dari rumusnya K2 sama dengan 2 dalam kurung N tambah 1 yaitu 2 dalam kurung 100. Kenapa 100? Karena nilai frekuensinya yaitu hasilnya 100 ditambah dengan 1 diper 4 sama dengan 2 dikali 101 diper 4 hasilnya 2 kali 101 diper 4 yaitu 50,5. Baik, kemudian kita menghitung nilai dari ketiga. Baik, untuk nilai dari ketiga yaitu kenapa bisa mendapatkan hasil 75,75 yaitu caranya 3. Kenapa bisa 3? Karena rumus dari K3 yaitu 3 dalam kurung N tambah 1 diper dengan 4 yaitu 3 dalam kurung 100 ditambah dengan 1 diper dengan 4 hasilnya 2 kali 101 diper dengan 4 sama dengan 75,75. Kemudian kita akan menghitung nilai D6 atau desil ke-6 Baik, untuk menghitung nilai D6
atau desil ke-6. Baik, karena D6 jatuh ke kelas ke-6, maka L-nya sama dengan 73 di koma dengan 7. 73,7 ini yaitu batas bawah kelas ke-6. Kemudian F-nya sama dengan 23. Kenapa bisa 23? Yaitu karena 23 itu frekuensi kelas ke-6. Kemudian FD6 dikurang dengan 1 sama dengan 57. Kenapa bisa 57? Karena frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian untuk C-nya sama dengan 0,2 yaitu lebar kelasnya. Baik 73,7 ini didapatkan dari batas bawah nilai ke-6 yaitu di sini kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya itu 73,7. Kemudian kita menghitung desil ke-6-nya yaitu D6 sama dengan 73,3. D6 73,3 ditambah dengan 23 diper dengan 57 dikali dengan 0,2 sama dengan 73,7 ditambah dengan 73,7 ditambah dengan 0,087 dikali dengan 0,2 sama dengan hasilnya 73,7. Baik, inilah hasilnya yaitu 73,715. Inilah nilai dari D6 atau desil ke-6 yaitu 73,715. Baik, kemudian di sini kita akan menentukan nilai dari P50 atau persentil ke-50. Menentukan nilai P50 atau persentil ke-50. Baik, di sini karena P50 atau persentil ke-50 jatuh ke kelas ke-5, maka jatuh ke kelas ke-5, maka di sini F P50 dikurang dengan 1 sama dengan 30, yaitu kumulatif frekuensi sebelumnya. Kemudian untuk FP50-nya sama dengan 27. Kenapa bisa 27? Karena 27 itu yaitu frekuensi kelas ke-50. P50. Baik, untuk N-nya yaitu N-nya sama dengan 100. Yaitu kenapa bisa 100? Karena total frekuensinya. Total frekuensi dari data nilai kelas. Baik, kemudian kita menentukan P50, yaitu P50 sama dengan 73,4. Kenapa bisa 73,4? Karena nilai kelas dari ke-5. Baik, inilah nilai dari P50 sama dengan 73,553.
Baik, inilah nilai dari K1 sama dengan 25,5, K2 sama dengan 50,5, K3 sama dengan 75,75. Untuk nilai dari D6 yaitu 73,715. Sedangkan P50 yaitu 73,553. Baik, itulah jawaban dari contoh soal nomor 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.